Itu untuk mencapai $10 tuh ya ampun, tuh beratnya luar biasa, ya kan. Kalau dari awal teman-teman videonya ini tidak dibiasakan untuk supaya direkomendasikan oleh YouTube tersebut. Tapi kalau memang dari awal dibangun sudah terbentuk dan bagus, maka ketika teman-teman sudah monetisasi untuk mencapai $10 pertama itu nggak akan susah. Halo, ketemu lagi bersama saya di Permana Tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu kenapa ya kita nih kenapa sih masih sering kena spam. Apa sih spam itu? Nah, jadi ini jangan di skip, tonton video ini sampai habis biar nggak gagal paham dan biar paham, kita sama-sama belajar, sharing ilmu ya. Nanti bisa komentar di bawah jika ada yang kurang pas atau pertanyaan dan lain-lainnya. Oke teman-teman, jadi begini, kenapa sih subscribernya teman-teman itu masih sering timbul tenggelam kayak ingus ya kan. Kita nyari 10 hilang 5 itu kan sakit sekali ya. Kita udah nyari sub di media sosial dan sebagainya, namun besoknya kita melihat hilang 1, hilang 2, dan itu pun masih terjadi di saya pun juga masih terjadi. Itu memang dari mesin YouTube ya yang membaca ya spam dan tidaknya itu. Namun kita kan di sini hanya berusaha, namanya YouTube ini kan canggih, jadi kita harus bisa mengakalinya. Namanya sistem, kita harus akali dengan apa? Dengan sistem. Oke, jadi begini teman-teman, ketika teman melakukan sub for sub, itu teman-teman yang pertama harus melakukan pakai channel utama ya, pakai akun utama. Terus yang kedua, jangan cuman main subscribe aja tanpa no view. Kan banyak tuh di Facebook, di media sosial lainnya, mereka bikin status di grup-grup ya kan, 10 akun, 20 akun no view ya kan. Nah, itu apa efeknya, imbasnya kepada channel teman-teman ke depannya? Yang pertama, pasti itu akan spam ya. Yang kedua, channel pun tetap akan sepi, itu dipastikan sepi teman-teman ya. Karena analoginya begini, ketika teman-teman no view, terus tanpa no view, terus tanpa ditonton, langsung main subscribe aja, terus menggunakan beberapa akun Gmail yang banyak, 10-20 akun, itu kerja sia-sia. Nanti teman kerja ulang-ulang ya, sama saja teman-teman tuh membeli kucing dalam karung gitu ya, nggak tahu isinya apa gitu. Analoginya begini, karena sistem YouTube ini kan canggih, jadi bisa membaca mana-mana akun yang benar-benar akun subscriber alami atau cuman manipulasi, artinya akal-akalan kita lah. Kayak akun-akun bodong yang ini kan sesungguhnya cuma akal-akalan kita. Dalam satu HP mungkin ada 10 akun, 20 akun, memang subscribe-nya mungkin bertambah, dan itu pun pasti kalau tidak di view berkurang. Walaupun misalkan kita view pakai akun-akun yang tidak aktif, itu bukan tidak aktif ya, artinya akun bodong itu yang di dalam HP kita 10-20 akun itu kan bisa dibaca akun apa ya, tidak terlalu aktif dalam arti begini, kita kan sering membuka YouTube ya, menonton YouTube, mungkin tutorial sana, tutorial sini. Nah, kita kan membuka YouTube itu pakai akun utama. Sedangkan si akun yang lainnya ini kan cuma hanya sekedar untuk sub for sub saja, ya kan? Nah, mesin YouTube itu akan membaca di situ. Apalagi sedalam satu hari bersamaan, sub for sub sana, sub for sub sini, situs sini, diulang-ulang terlalu barbar sampai 20-30 kali, mungkin bahkan 50 orang. Itu teman-teman kerja sia-sia, mata mendeli sampai pagi, datanya, pulsanya habis, gak ada hasil, besok kena spam, keluar masuk kayak ingus apanya subscribernya ya, hilang timbul tenggelam. Walaupun oke lah, mungkin teman-teman, oh saya ini yang akun ini saya pakai nonton kok, pakai sub for subnya kita saling nonton 5 menit sama-sama 5 menit. Oke, mungkin tidak kena spam. Oke ya, mungkin itu tidak kena spam, tapi pengaruhnya apa? Nanti channel teman-teman tuh yang si ini kasihan, nanti dia sepi. Karena teman-teman sesungguhnya kan yang akun utamanya itu kan yang channel utama ya,
yang dipakai untuk nonton dia. Sementara ketika dia upload video ya sudah, nggak mungkin teman-teman yang 20 akun itu mau masuk ke 20 akun sampai habis terus nonton channelnya dia lagi ketika dia upload video. Nah itu kenapa dibilang sepi ya begitu. Jadi kita yang nonton dia paling satu akun aja, akun utamanya. Sementara yang 19 akun lainnya itu kan channel ini ya, kita nggak mungkin dia ngupload video terus kita login pakai akun yang lainnya, nonton ke videonya dia lagi, terus login pakai akun kedua, nonton videonya lagi. Nah, pasti teman-teman merasa rugi ya, wah ngapain juga sih dia kan nonton dia punya terus, sementara saya aja masih mencari pencari subscriber. Jadi ya akun itu hanya untuk digunakan nonton paling sekali aja selama subscriber itu. Selanjutnya ketika teman-temannya dia itu mengupload video, ya udah dia kan nggak akan nonton lagi. Paling pertama sekali aja pas nonton pas sub pertama itu aja yang dia nonton. Selanjutnya 19 akunnya itu yang nggak akan nonton. Itu ya makanya channelnya dia itu akan sepi gitu kan. Sama sebaliknya dia nonton kita pun 20 akun itu yang sub pertama ya begitu. Kita upload video yang 19 ya mungkin yang notifikasi masuk di akun utamanya itu cuma satu ya, dan nonton kita satu, yang 19 akunnya itu ya nganggur gitu kan. Nggak mungkin dia ganti sampai 20 akun nonton video kita, buang-buang waktu ya kan. Nah ya karena ini kan saya pengalaman pribadi juga ya, bukan dari siapa-siapa. Saya juga kan banyak akun ya, ketika mungkin yang lainnya mengupload video ya channel utama saya aja yang pakai buat nonton. Yang 19 akun lainnya ya 29 akun lainnya atau 20 akun lainnya ya nganggur aja, gunakan untuk sub. Nah itu dulu waktu saya belum mengetahui ilmu tentang sub ini. Tapi setelah mengetahui ini saya sudah tidak menggunakan akun-akun abal-abal lagi atau akun-akun bodong itu. Jadi analoginya seperti begitu teman, mungkin bisa dipahami ya maksud saya. Jadi akun abal-abal dan bodong itu akan membuat channel teman-teman itu sepi dan bisa kena spam. Spam itu ya subscribernya hilang. Jangankan ini ya, kita komen spam aja kan sudah saya di video di sebelumnya ya. Komen-komen spam itu juga itu bisa termasuk bisa menghilangkan subscriber ya. Kayak teman-teman spam itu begini, teman-teman mengupload salah satu komentar di channelnya si A, Bang mampir, terus di si B juga sama, di si C sama, si D sama, jadi kata-katanya itu sama, itu spam. Itu nanti langsung itu mendeteksi, wah ini ada kecurangan. Itu kan termasuk kecurangan, bukan alami ya. Yang YouTube baca itu kan yang diinginkan itu kan subscriber alami. Jadi bukan, sebenarnya ini sub juga ini sebenarnya itu ya bukan ilegal, tapi termasuk ya tidak ini juga ya, sebenarnya itu tidak disarankan oleh YouTube itu sendiri karena bukan alami. Tapi kan di sini kita namanya sistem, kita harus akali juga dengan sistem. Seperti saya bilang di video selanjutnya itu, kalau mau sub itu setidaknya nonton tuh begini teman-teman. Kalau sub itu 50% dari 50% dari durasi videonya. Misalkan durasi videonya 10 menit, setidaknya teman-teman nonton 5 menit videonya. Dan ketika itu teman-teman juga jangan langsung main subscribe aja, langsung borong videonya. Ya kan sama-sama untung, namanya juga sub. Enggak apa-apa, santai perlahan tapi pasti nggak hilang, nggak sakit hati. Begitu kan teman-teman. Daripada terburu-buru langsung sub besoknya hilang, kita percuma, kerja sia-sia, kehabisan data, mata mendelik sampai pagi ya kan. Tapi subnya hilang kena spam. Jadi mending pelan-pelan, telaten tapi pasti, seperti begitu teman-teman. Jadi ini buat pembelajaran juga bagi kita para YouTuber pemula ya, khususnya buat saya pribadi juga ini masih belajar. Jadi kita mulailah belajar dengan hal-hal yang baik, yang positif ya, yang saling membangun, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyudutkan antara sesama pemula. Ambillah ilmu-ilmunya saja yang menurut kiranya teman-teman itu baik, diambil terus diterapkan di channelnya teman-teman. Oh iya, kira-kira nih yang Abang Permana katakan ini kira-kira iya enggak sih? Coba teman-teman aja lakukan seperti begitu. Nah, agar tidak spam itu ya teman-teman harus melakukan seperti begitu ya, harus menggunakan channel utama yang setidaknya memborong video.
karena sebenarnya subscriber itu kan pelanggan ya. Kalau cuma hanya numpang lewat sekali bukan termasuk pelanggan. Saya sudah sering katakan, teman-teman kalau kiranya mampir di kios cuma beli sekali doang, mungkin air mineral 1 biji, itu termasuk pelanggan bukan kan. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam grosir membeli sebuah barang dengan jumlah yang banyak sekali borong, pasti pemilik grosir akan mencatat, wah ini pelanggan baru saya. Nah itu dikatakan subscriber alami, dan itu tidak akan hilang teman-teman. Sistem YouTube akan mencatat itu bahwa itu alami, itu tidak akan hilang subscribernya, itu permanen. Jadi sebaiknya teman-teman ya memang harus sabar ya, sabar, ikhlas. Dan ini nggak ada ruginya teman-teman ya. Selain itu kan traffic teman-teman kan nanti jam tayang naik, traffic videonya naik, rekomendasinya juga pelan-pelan akan terbentuk. Di channel saya sebelumnya kan saya sudah bilang, untuk membuat rekomendasi video itu kita harus saling tonton ya, saling tonton. Kalau sub itu sebenarnya 4-5 video ya kan, sampai full sampai habis, setidaknya 50%-nya dari durasi videonya tersebut. Lalu bagaimana untuk rekomendasinya? Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, kita membuat playlist itu dioplos. Caranya ya dioplos channel besar, channel kita, channel besar, channel kita, channel besar, channel kita. Kita nonton pakai HP-nya anak, istri atau saudara ya. Kita kayak begitu. Itu akan memancing subscriber alami. Ya kan? Teman-teman, jadi begitu poinnya ya. Poinnya adalah kalau sub for sub itu menggunakan kalau bisa akun utama ya kan. Akun utama sekali borong, tonton durasi videonya itu setidak-tidaknya tuh 50% dari durasi videonya teman-teman. Ya kan, itu saling menguntungkan ya. Nah, terus yang kedua, buatlah rekomendasi. Rekomendasi itu supaya kita tercipta itu bagaimana caranya membuat playlist ya di video teman-teman, playlist channel besar, channel kita, channel besar, channel kita. Channelnya itu tema. Nanti teman-teman bisa lihat di playlistnya saya. Nah, kenapa saya bilang seperti begitu? Karena ini pengalaman pribadi saya. Saya juga salah satu orang yang ternak akun YouTube. Cuma video yang tutorial ini saya sebagai eksperimen juga, bisa dibandingkan ya. Saya punya satu channel yang subscribernya sudah 1000 lebih. Itu saya buat udah sekitar 2 tahun lalu, tapi penontonnya sepi. Saya udah ganti-ganti video, penontonnya masih sepi. Karena saya lakukan itu salah dari awal. Nanti kalau teman-teman tidak percaya, saya cantumkan di deskripsi ya channel linknya saya ya. Linknya ini ya, channel saya yang satunya ya. Saya banyak punya akun. Nanti saya cantumkan di deskripsi salah satu contoh melakukan sub for sub yang salah dari awal. Jadi ya begitu. Jadi ketika walaupun subscribernya sudah 1000, tetap akan sepi. Tapi beda dengan channel saya ini ya, walaupun subscribernya masih ratusan, tapi ya setidaknya penontonnya sudah kelihatan ya, lumayan ya, sudah mulai direkomendasikan di channel besar, channel kecil dan lainnya. Mungkin teman-teman lihat video saya ini juga kan, itu berdasarkan dari rekomendasi yang ada di channel-channel yang teman tonton sebelumnya. Itu percaya nggak percaya teman-teman, itu teman-teman harus lakukan hal itu ya, untuk membangun rekomendasi sub for sub yang benar. Jadi itu sebelum monet, karena perjuangannya sesungguhnya itu apa sih teman-teman? Ketika monetisasi, untuk mencapai $10 pertama itu sangat berat loh teman-teman. Mencapai $10 pertama itu berat. Nanti teman-teman akan sakit hati kalau dolarnya masih 0,01, 0,02. Itu untuk mencapai $10 tuh ya ampun, itu beratnya luar biasa ya kan. Kalau dari awal teman-teman videonya ini tidak dibiasakan untuk supaya direkomendasikan oleh YouTube tersebut. Tapi kalau memang dari awal dibangun sudah terbentuk dan bagus, maka ketika teman-teman sudah monetisasi untuk mencapai $10 pertama itu nggak akan susah. Paling sekitar 1 minggu atau 10 hari, 5 hari udah tembus mencapai $10 pertama, begitu teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pula, Permana Tutorial.